Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kelas C. Video ini saya buat sebagai usaha saya untuk melunasi hutang saya di perkuliahan kemarin, di perkuliahan perkembangan peserta didik. Kemarin tim presenter Mbak Indri, Mbak Sania, dan seharusnya Mas Alek juga mempresentasikan tentang teori perkembangan moral. Dan sudah dipresentasikan oleh Mbak Indri dan Mbak Sania. Pada akhirnya terjadi diskusi yang sangat menarik menurut saya. Kita membahas pertanyaan tentang karakter dan moral. Kita membahas tentang anak-anak yang nakal. Kita membahas banyak sekali. Dan lebih banyak praktiknya, pembahasan tentang praktik daripada pembahasan tentang teori. Nah, menurut saya itu memang bagus karena cocok dan sesuai antara apa yang dibahas di dalam teori dengan apa yang terjadi di lapangan, tentang apa yang terjadi dalam praktik. Nah, kali ini saya memberikan sedikit pengayaan untuk memperhalus pemahaman kita, untuk memperjelas dan mempertegas pemahaman kita tentang teori perkembangan moral. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan panduan atau memberikan rambu-rambu kepada kita semua untuk menangani anak-anak yang sepertinya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi perilakunya kadang-kadang masih tetap aja nakal, masih aja buruk. Itu menandakan bahwa moral itu merupakan pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi karakter itu adalah perilaku tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi beda ya. Memang keduanya membahas yang baik dan yang buruk, tetapi tempatnya berbeda. Kalau moral itu tempatnya ada di pengetahuan, tetapi sedang karakter itu tempatnya ada di perilaku, ada di tindakan. Jadi kadang-kadang bisa saja anak ketika ditanyain mana yang baik dan mana yang buruk, dia bisa menjawab, ini bu yang baik, ini yang buruk. Tapi kalau dia tidak diawasi, dia bisa saja kan melakukan sesuatu yang jahat, dia membuang sampah sembarangan. Dia 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 tahu bahwa yang baik adalah membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau nggak ada guru yang mengawasi, nggak ada teman, nggak ada petugas piket yang mengawasi, dia buang sampah aja di sini. Jadi dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi perilakunya kadang masih tetap menggunakan yang buruk. Itu menandakan bahwa eh, pengetahuan moral kadang-kadang tidak sejalan dengan perilaku yang mencerminkan karakter. Jadi itu ya yang menjadi fokus dalam teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral perlu untuk mengkaji, untuk menganalisis hal-hal seperti itu. Makanya pendidikan moral itu tidak sama dengan pendidikan karakter. Walaupun pada prinsipnya beririsan. Pada saat kita membahas moral, kadang-kadang kita juga membahas karakter. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Zaman dulu sebelum tahun 2000-an, pada saat tahun 1990-an itu ada ilmuwan Piaget yang populer dengan teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif yang sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Itu kan 4 tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Sangat mendunia, sangat melegenda, sampai sekarang masih sering dikaji dalam perkuliahan-perkuliahan di S1, S2, bahkan sampai S3. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Piaget itu ternyata selain melahirkan teori perkembangan kognitif, dia juga melahirkan sebuah teori perkembangan moral atau moral judgment. Orang banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak notice akan hal itu. Tetapi ada satu mahasiswa yang tertarik untuk mendalami teori perkembangan moral milik Piaget. Mahasiswa itu adalah Kohlberg. Kohlberg merasa tidak puas dengan apa yang dikemukakan oleh Piaget, karena Piaget hanya meneliti perkembangan moral pada anak-anak dan remaja. Bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana dengan lansia?
Maka Kohlberg melakukan penelitian untuk mengembangkan teori tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah disertasi. Kalau Piaget mengatakan ada 2 tahap perkembangan moral, maka Kohlberg berdasarkan hasil penelitiannya berhasil mengemukakan ada 6 tahap perkembangan moral. Kita lihat contohnya. Piaget dalam teorinya mengatakan bahwa anak-anak usia di bawah 11 tahun itu cara berpikir moralnya satu arah. Menurut anak-anak 11 tahun, anak-anak yang baik, anak-anak yang bermoral, itu adalah anak-anak yang mentaati peraturan. Semua manusia, semua individu, kalau dia mentaati peraturan, mentaati tata tertib yang berlaku, maka dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bermoral. Tapi menurut penelitian Piaget, anak-anak yang usianya di atas 11 tahun itu berpikirnya berbeda. Menurut anak-anak 11 tahun ke atas, peraturan itu boleh dilanggar, boleh dirubah, asalkan setiap orang setuju. Mungkin akan menjadi suatu revisi terhadap aturan jika aturan itu sudah dianggap tidak relevan. Ini nanti akan ada kemiripan antara tahap kedua dalam teorinya Piaget dengan tahap ketiga dalam teorinya Kohlberg. Lebih lanjut, ini ada contoh yang lain lagi. Contoh moral judgment yang dicetuskan oleh Piaget. Di sini ada 2 ilustrasi, ada 2 bocah SD, bocah A dan bocah B. Dua-duanya punya noda kotor di seragamnya, seragam hari Senin Selasa di seragam merah putih. Yang bocah A ini nodanya sedikit kecil, sedangkan bocah B nodanya lebih besar. Nah, kalau kita tunjukkan gambar ini kepada anak-anak usia 11 tahun ke bawah dan usia 11 tahun ke atas, jawabannya akan berbeda. Anak usia 11 tahun ke bawah ketika ditanya mana nih yang paling nakal di antara 2 anak ini, anak usia 11 tahun ke bawah akan menjawab bahwa yang paling nakal, yang paling bersalah, yang paling berdosa, yang tidak baik adalah anak yang B. Kenapa? Karena bocah B ini nodanya paling banyak, bajunya paling kotor daripada yang A. Tapi kalau anak usia 11 tahun yang ditanyain, jawabannya mungkin akan berbeda. Anak 11 tahun akan memikirkan dulu, jika yang B ini ternyata nodanya didapatkan dari bermain-main, dia mengotori bajunya, maka dia memang bersalah. Tapi kalau dia bajunya kotor karena membantu gurunya mengisi spidol, refill spidol, maka itu masih lebih baik daripada anak yang A. Walaupun nodanya kecil, tapi kalau dia dapatkan noda itu dari bermain dengan tidak membantu orang lain, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, maka dia bersalah. Dia dianggap lebih nakal daripada anak yang B. Karena anak yang B walaupun bajunya kotor, tapi dia membantu orang lain, daripada anak yang A kotornya sedikit tetapi dia nggak membantu siapa-siapa. Itu cara berpikir anak usia 11 tahun ke atas. Nah, Piaget kemudian dikritik oleh mahasiswanya sendiri, oleh orang yang terinspirasi oleh teorinya. Kohlberg melakukan penelitian sendiri dengan metode wawancara. Saya beri waktu kepada kalian untuk membaca ini. Ini adalah metode Kohlberg, Heinz Dilemma, biasanya terkenal dengan Heinz Dilemma, tetapi ilustrasi ini dinamai dengan Heinz mencuri obat. Ilustrasinya seperti ini ya, saya bantu menafsirkan. Dulu di Eropa ada perempuan yang hampir mati, dia sekarat gara-gara terkena kanker yang sangat langka. Katanya dokter, hanya ada satu obat yang mungkin bisa menyelamatkan si perempuan ini. Obat itu terbuat dari sebuah bahan kimia namanya radium
yang sudah pernah diracik oleh salah satu apoteker di kota terdekat di sekitar rumah sakit. Obat itu sangat mahal untuk diracik, dan apesnya lagi, celakanya lagi, si apoteker menjualnya 10 kali lipat dari biaya yang dia keluarkan untuk membuat obat. Dia membeli radium dengan membeli bahan pokok untuk obat itu dengan harga $200, tapi dia menjualnya $2.000 untuk dosis kecil dari obat tersebut. Nah, suami dari perempuan yang hampir mati tadi, namanya Heinz, dia datang ke teman-temannya, dia datang ke semua orang yang dia kenal untuk meminjam uang. Tetapi dia hanya bisa mendapatkan $1.000. Artinya kan dapat separuh saja. Nah, dia bilang kepada si apoteker bahwa istrinya sedang sekarat dan hampir mati. Kemudian dia juga minta kepada apoteker untuk memberikan kemurahan, artinya tolong dong dijual dengan harga yang lebih murah kepada saya. Atau paling tidak berikan saya hutang, biarkan saya menghutang dulu, akan saya bayarnya nanti. Tapi si apoteker mengatakan, enggak, saya menemukan obat ini dan saya akan menghasilkan banyak uang dengan obat ini, hasil kerja keras saya ini. Kemudian Heinz, suami si perempuan yang hampir mati tadi, dia merasa putus asa dan pada akhirnya dia merampok dan mencuri apotek untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Pertanyaannya yang diajukan oleh pertanyaan yang diajukan oleh Kohlberg, haruskah Heinz melakukan itu? Nah, jawabannya silahkan disimpan ya. Silahkan kalian dilema ini coba kalian resapi. Haruskah Heinz mencuri obat? Haruskah Heinz merampok si apoteker? Dalam kondisi yang dilema seperti itu, istrinya mau mati tapi dia nggak bisa mendapatkan obat yang menurut dokter bisa menyembuhkannya. Nah, jawabannya sangat macam-macam ketika Kohlberg melakukan penelitian ini. Nah, jawaban-jawaban itu kemudian diklasifikasikan dan terciptalah 6 tahap perkembangan moral. 6 tahap itu dikelompokkan ke dalam 3 level. Level 1 namanya pre-konvensional morality, level 2 konvensional, dan level 3 post-konvensional morality. Kita coba yang dari paling awal, tahap 1. Orang-orang yang perkembangan moralnya ada di tahap 1, kita akan lihat dia selalu orientasinya adalah kepatuhan dan hukuman. Jadi dia harus patuh, dia harus menghindari hukuman. Orang-orang yang ditanya akan menjawab mencuri itu salah karena melanggar aturan. Ada juga orang yang menjawab bahwa Heinz boleh mencuri karena di awal dia sudah meminta, jadi dia akan dihukum karena tindakannya bukan tindakan yang besar, jadi boleh melanggar aturan, nanti nggak akan dihukum yang sangat berat kok. Tapi dari 2 jawaban ini kita menemukan bahwa ada yang mendukung tindakan Heinz, ada juga yang menolak tindakan Heinz. Tapi jawaban yang sebetulnya dicari oleh Kohlberg bukan jawaban benar dan salah, tapi alasan yang ada di balik jawaban itu. Ini menolak Heinz dan yang di bawahnya menerima Heinz, menerima tindakannya Heinz maksudnya. Saya perlu tegaskan bahwa orang-orang yang perkembangan moralnya ada di tahap 1, dia selalu berpikir bahwa mencuri itu salah karena akan mendapatkan hukuman. Jadi bagaimanapun sebisa mungkin jangan mencuri karena itu melanggar aturan dan kamu akan dihukum kalau melakukan pencurian. Itu orang-orang yang berpikir seperti itu pasti orang-orang yang perkembangan moralnya ada di tahap 1 menurut Kohlberg. Nah, kalau dia sudah berkembang di perkembangan moral tahap kedua, dia akan berpikir bahwa Heinz boleh mencuri kalau ingin istrinya selamat, tapi dia tidak harus jika ingin menikah lagi.
Artinya jika ingin istrinya meninggal dan dia ingin kawin lagi, ya nggak usah mencuri, biarin aja istrinya mati, biar nanti bisa kawin lagi gitu. Karena dulu di Eropa kan nggak ada istilah eh, poligami, istilah satu suami ada dua istri, tiga istri. Makanya kalau mau menikah lagi ya istrinya yang pertama harus meninggal dulu, baru boleh kawin lagi. Jawaban responden yang berikutnya juga bisa mengatakan Heinz mungkin berpikir bahwa mencuri adalah keputusan yang tepat walaupun menurut apoteker tidak. Artinya di tahap kedua perkembangan moral, individualism and exchange, maksudnya adalah semua hal untuk keperluan pribadi, untuk kepentingan individu itu boleh saja dilakukan. Tapi harus diperhatikan ada exchange, ada pertukaran, ada konsekuensi. Kalau kamu mau mencuri ya silahkan mencuri, tapi kalau kamu di penjara ya kamu jangan protes, jangan kabur, jangan melakukan perlawanan kalau ditahan. Karena itu adalah exchange, itu adalah konsekuensi, itu adalah risiko yang harus diterima. Orang-orang yang perkembangan moralnya ada di tahap 2 akan berpikir seperti itu. Mau mencuri ya silahkan, tapi kalau kamu masuk penjara ya jangan marah, karena itu adalah risikonya. Jadi different person, different viewpoint, artinya beda orang ya beda cara pandang. Hukuman adalah harga dari sebuah pelanggaran yang sudah dilakukan. Kita lanjut pada tahap ketiga, good interpersonal relationship. Orang-orang yang ada di tahap ketiga ini, ketika ditanya haruskah Heinz melakukan itu, dia akan menjawab Heinz adalah orang baik, ia ingin menyelamatkan orang yang dicintai. Dia tidak ada jawaban Heinz harus melakukan itu, Heinz tidak harus melakukan itu, tidak ada jawaban seperti itu. Salah satu responden dari Kohlberg juga menjawab bahwa sepenuhnya ini adalah kesalahan si apoteker. Ia tidak adil, dia menaikkan harga dan membiarkan orang lain meninggal. Heinz berniat baik dan tidak akan dipenjara. Setiap orang akan melakukan hal yang sama jika jadi Heinz. Hakim harus melihat dari semua sisi. Itu jawaban dari respondennya Kohlberg ketika ditanya apakah Heinz harus melakukan perampokan atau tidak. Nah, di sini poinnya adalah kita harus mempunyai interpersonal yang baik. Artinya kita harus memenuhi ekspektasi masyarakat. Kita harus menjadi orang yang menurut masyarakat baik. Kalau kita sodorkan dilemanya Heinz tadi kepada masyarakat, kan pasti semua masyarakat pasti akan paham seberapa dilematisnya kondisi Heinz. Istrinya mau mati, tapi dia nggak punya duit. Apakah dia harus mencuri? Kalau dia mencuri nanti dia dipenjara. Kalau dia nggak mencuri nanti saya kehilangan istri dan seperti itu. Jadi setiap masyarakat pasti akan memaklumi apa yang dilakukan Heinz karena dia sedang ingin menyelamatkan orang yang dicintai. Makanya salah satu responden menjawab bahwa Heinz adalah orang baik. Dia melakukan pencurian hanya pada situasi-situasi tertentu. Jadi orang yang di tahap ketiga moralitasnya akan berpikir gimana caranya supaya masyarakat bisa mendukung si Heinz. Di sini letak persamaan antara dua tahap Piaget dengan tiga tahap pertama Kohlberg. Masih ingat tadi yang saya singgung? Piaget kan di tahap kedua mengatakan bahwa peraturan boleh dirubah. Nah, di sini juga sama. Peraturan itu sebetulnya boleh dirubah kalau kita niatnya baik dan kalau kita mendapatkan persetujuan dari banyak orang. Kalau kita survei seandainya kita ada di Eropa pada saat itu, pasti kita akan mendukung Kohlberg juga, walaupun ada beberapa dari kita mendukung apoteker. Tinggal bagaimana kita membuat kesepakatan supaya semua orang setuju dan peraturan tentang perampokan apoteker itu bisa diakomodir. Nah, di level keempat
cara berpikir orang-orang yang ada di level keempat, dia sudah berpikir bagaimana nih cara menjaga keutuhan masyarakat. Salah satu responden dari Kohlberg menjawab niat Heinz memang baik, tapi pencuri itu tak bisa dimaafkan. Apa jadinya jika setiap orang membenarkan sesuatu yang salah untuk kepentingannya sendiri? Tentu semua akan kacau. Kita akan mencapai peradaban yang maju seperti sekarang juga karena kita mengikat diri pada peraturan. Jadi kita bisa maju seperti sekarang ini kan karena ada undang-undang, ada tata tertib, ada kode etik dan lain-lain, kode etik guru, tata tertib sekolah, undang-undang KUHP, KUHPER, undang-undang ITE, undang-undang. Kita bisa beradab, bisa maju seperti sekarang karena ada banyak sekali peraturan. Makanya pelanggaran terhadap peraturan itu tidak bisa dimaafkan. Nah, ini ada sedikit kemiripan dengan tahap kedua, hanya saja di tahap ketiga, hanya saja di tahap keempat ini uh, ada orientasi untuk menjaga keutuhan sosial, untuk menjaga kestabilan masyarakat. Kalau tadi di tahap kedua alasannya adalah individual and exchange, artinya silahkan mencuri tapi kalau kamu dihukum ya silahkan terima risikonya. Itu orang-orang yang di tahap 2. Tapi orang-orang di tahap keempat dia menyarankan untuk jangan mencuri karena kita bisa maju seperti sekarang karena kita mentaati peraturan-peraturan termasuk tidak mencuri, tidak merampok dan lain sebagainya. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh orang-orang di tahap keempat? Orang-orang di tahap keempat mengusulkan permintaan secara baik-baik dan cara-cara yang lebih demokratis. Artinya cara-cara yang bisa disetujui oleh si apoteker dan bisa disetujui oleh Heinz. Ada banyak cara menurut orang-orang di tahap keempat. Nah, di tahap kelima, post conventional morality, dia lebih luas lagi. Dia sudah berpikir tentang masyarakat secara teoritik. Mereka percaya pada dua hal. Hak asasi harus terpenuhi. Artinya hak asasi kan hak-hak dasar. Hak untuk hidup, hak untuk berekspresi atau berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan seterusnya. Itu kan hak asasi. Itu hal pertama. Hal kedua, mengubah aturan demi manusia yang lebih baik dengan cara demokratis untuk mengubah peraturan-peraturan yang tidak adil. Jadi orang-orang yang moralitasnya ada di tahap kelima ini sudah berpikirnya sangat kompleks sekali. Dia hanya percaya kepada dua hal, bahwa hak asasi harus terpenuhi dan peraturan-peraturan yang melanggar hak asasi manusia itu seharusnya dirubah dengan cara-cara yang demokratis. Hak asasi, hak untuk hidup, kita melihat bahwa istrinya Heinz sedang sekarat. Maka dia punya hak asasi, dia punya hak untuk hidup. Itu yang harus dilindungi. Tapi kan si apoteker dia juga punya hak yang harus dilindungi. Dia bekerja keras, dia belajar gimana caranya meracik obat. Ketika obat itu sudah berhasil, dia harus diakui dong kekayaan intelektualnya. Dia harus mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah pencipta obat. Dan dia punya hak untuk menentukan berapa harga obat yang sudah dia hasilkan. Nah, jadi problemnya sebetulnya bukan di apoteker, bukan di istrinya Heinz, tapi problemnya ada di perampokan atau pencurian yang dilakukan Heinz. Maka menurut orang-orang yang moralitasnya ada di tahap kelima, seharusnya peraturan tentang pelanggaran, peraturan tentang pencurian, peraturan tentang perampokan itu mestinya direvisi atau diubah dengan cara-cara yang demokratis. Dengan cara-cara yang disetujui oleh polisi, disetujui oleh hakim, disetujui oleh apoteker, dan disetujui oleh Heinz. Apakah mungkin, oh ini kasusnya spesial, jadi tidak dihukum, tetapi diganti dengan sanksi sosial, diganti dengan ini, diganti dengan itu, dan seterusnya. Itu orang-orang yang moralitasnya ada di tahap kelima.
Salah satu responden Kohlberg ketika ditanya tentang dilema yang dialami oleh Heinz, dia akan menjawab bahwa ini adalah kewajiban suami untuk menyelamatkan istri. Faktanya hidup dari si istri itu sedang dalam bahaya dan ini lebih mendesak, lebih urgent terlepas dari apakah perilaku Heinz ini baik atau buruk. Karena yang namanya hidup itu hak asasi dan hak asasi itu jauh lebih penting daripada sebuah properti. Lebih penting daripada hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh si apoteker. Hidup lebih penting. Jadi dari sini kan kelihatan bahwa eh, mereka percaya pada hak asasi harus terpenuhi hak asasi, hak untuk hidup itu harus terpenuhi. Kadang hukum dan moral jalan bersama. Di sini terjadi konflik. Hakim harus memandang sudut pandang moral sekaligus mempertahankan hukum. Maka Heinz harus dihukum ringan. Ini yang saya maksud tadi bahwa peraturan itu seharusnya dirubah secara demokratis agar manusia menjadi lebih baik. Jadi peraturan-peraturan yang tidak relevan untuk kasus-kasus tertentu, misalkan Heinz yang terpaksa harus mencuri, itu seharusnya ditinjau lagi, bukan pelanggarannya yang disorot oleh Pak Hakim, tetapi alasan dibalik pelanggaran itu terjadi. Itu kan sama seperti beberapa tahun yang lalu di TV itu pernah ada kasus di mana seorang bapak-bapak dia menanam ganja. Menanam ganja kan nggak boleh di Indonesia. Tetapi pada saat diselidiki ternyata si bapak-bapak itu menanam ganja untuk dijadikan obat untuk anaknya yang sedang sakitnya langka di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa yang bisa mengobati ini mungkin adalah ganja. Nah, si bapak-bapak ini mencari obat yang terbuat dari ganja di apotek-apotek, nggak ada di Indonesia, nggak ketemu. Pada akhirnya dia buat sendiri. Pada akhirnya dia nanam sendiri ganjanya untuk diserahkan ke rumah sakit dan diproses. Ketika ketahuan oleh polisi, dia diadili. Saya tidak menyimak sampai akhir apakah dia dihukum karena menanam ganja atau mendapatkan keringanan. Kalau seandainya moralitas Pak Polisi dan Pak Hakim sudah ada di tahap kelima, mestinya dia harus mempertimbangkan bahwa hak untuk hidup itu lebih penting dari standar apapun yang digunakan, dan dia harus melihat hukuman yang dijatuhkan tentu tidak seberat dengan hukumannya pengedar narkoba, tidak seberat hukumannya penanam ganja yang tanpa alasan hanya ingin mendapatkan uang banyak dia menanam ganja. Tentu akan berbeda jika moralitasnya di tahap 5 ya. Kalau di tahap ke-1 ya, melanggar aturan penjara, nggak peduli bahwa dia anaknya sedang di rumah sakit dan selain itu. Nah, di tahap ke-6 ini sedikit sedikit bias. Artinya ada kemiripan antara tahap ke-5 dan tahap ke-6. Tetapi yang paling jelas di tahap ke-6 menurut Kohlberg, orang-orang yang di tahap ke-6 ini yang bisa mencapai perkembangan moral di tahap ke-6 adalah orang-orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang lain. Artinya Heinz harus memposisikan diri sebagai istri yang sedang terbaring di rumah sakit, bahwa saya sedang tidak berdaya, nyawa saya hampir dicabut sama malaikat. Dia juga harus bisa memposisikan diri sebagai apoteker, bahwa dia sudah berusaha keras belajar tentang farmasi, belajar tentang klinis, belajar tentang kimia, belajar tentang meracik obat. Ketika dia sudah berhasil menciptakan obat yang mujarab, ternyata dirampok sama orang. Gimana perasaannya si apoteker? Nah, ini harus bisa memikirkan itu. Gimana kerja kerasnya tiba-tiba dicuri sama orang. Si istri juga harus bisa memposisikan diri sebagai Heinz, harus bisa memposisikan sebagai suami yang sudah cari pinjaman, sudah cari
kemurahan, sudah memohon-mohon kepada apoteker tapi ternyata nggak dikabulkan oleh si apoteker. Si apoteker juga harus bisa memposisikan gimana rasanya menjadi Heinz ketika istrinya sedang terbaring di rumah sakit. Apoteker juga harus bisa memposisikan diri sebagai istri. Bayangin seandainya si apoteker merupakan pasien yang sangat membutuhkan obat. Mbok ya dipikirkan sampai sejauh itu. Nah, orang-orang yang bisa memposisikan diri itu katanya Kohlberg sudah mencapai tahap perkembangan moral di tahap ke-6. Nah, menurut Kohlberg tidak banyak di dunia ini yang perkembangan moralnya ada di tahap ke-6. Katanya Kohlberg hanya agamawan-agamawan tertentu dan tokoh-tokoh besar yang bisa mencapai tahap ini, tahap ke-6. Di bukunya Developmental Psychology, buku tulisannya William Crane, psikologi, pokoknya psikologi perkembangan, teori dan praktik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu judulnya, tapi Developmental Psychology from Theory to Practice atau apa ya judulnya, saya agak lupa. Tapi tulisannya William Crane. Di situ tertulis bahwa orang-orang yang bisa sampai ke tahap ke-6 itu Mahatma Gandhi, tokoh perjuangan dari India waktu Perang Dunia I atau Perang Dunia II itu. Kemudian ada Martin Luther, tokoh Nasrani dari masa lampau. Kemudian ada Muhammad, Nabi Muhammad itu termasuk orang yang bisa memposisikan diri. Jadi menurut Kohlberg, Nabi Muhammad itu moralitasnya udah paling puncak, paling tinggi. Suatu ketika saya pernah menyimak suatu ceramah dari orang. Dia berceramah tentang sholat yang apa namanya, sholatnya seorang makmum yang dia berimam, kemudian imam itu membaca surat yang panjang sampai akhirnya si makmum itu merasa lelah untuk berdiri pada rakaat pertama dan dia memutuskan meninggalkan barisan, meninggalkan saf, kemudian dia sholat sendiri supaya lebih cepat. Suatu ketika si imamnya merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai, dan dia bilang bahwa orang yang meninggalkan barisan saf sholat pada saat sholat belum selesai itu adalah orang yang munafik. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu merasa sakit hati karena dijudge sebagai orang yang munafik. Dia mengadu kepada Muhammad dan Muhammad tahu jawabannya seperti apa. Muhammad justru mengomeli imam yang itu, sahabatnya yang menjadi imam itu. Dia mengatakan, apakah kamu ingin menjauhkan orang dari agama? Kok bisa-bisanya mengatakan orang ini munafik? Dia ini kan tidak kuat berdiri lama. Jadi Muhammad menganjurkan kalau kamu menjadi imam maka bacalah surat-surat yang pendek, karena kamu gak akan pernah tahu makmummu ini punya kepentingan apa setelah sholat. Apakah dia harus menengok anaknya bayi yang sedang sendirian di rumah, apakah dia kakinya habis kecelakaan sehingga nggak bisa berdiri terlalu lama, apakah dia punya penyakit apa yang untuk berdiri terlalu lama itu nggak kuat. Jadi Nabi Muhammad pada akhirnya dia bisa memposisikan diri sebagai seorang makmum. Nah, itu kalau katanya Kohlberg berarti tingkat perkembangan moralnya sudah berada di tahap paling atas, paling puncak gitu. Martin Luther, kemudian Mahatma Gandhi juga sama, dia bisa memposisikan bagaimana menjadi fakir miskin di India sehingga dia menciptakan gerakan anti kekerasan gitu. Di India itu gerakannya Mahatma Gandhi, kalau ada penjajah bawa pistol, bawa pisau dan lain-lain, dia tangan kosong aja maju, dia gerakan anti kekerasan dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa teori-teori perkembangan moral tadi yang kita bicarakan ada 6 tahap itu banyak dikritik oleh orang karena beberapa hal. Salah satunya adalah bias gender. Bias gender itu kan hanya diajukan pertanyaan Heinz dilema tadi itu kan hanya diajukan kepada
laki-laki saja. Kebanyakan respondennya Kohlberg adalah laki-laki. Narasumbernya adalah laki-laki. Jadi jawaban-jawaban yang mewakili tahap-tahap perkembangan moral itu berasal dari sudut pandang laki-laki, tidak berasal dari sudut pandang perempuan. Kita nggak tahu kalau misalkan yang diwawancari adalah perempuan, apakah jawabannya akan sama. Itulah kenapa disebut bias gender dalam teori ini. Kemudian yang kedua adalah western oriented. Artinya ini kan orientasinya orientasi ke barat-baratan. Kalau kita di orang timur, mungkin kita, kalau tadi kan orang timur, orang barat kan sangat kaku. Saya menciptakan obat, kalau kamu nggak punya uang ya nggak usah beli, kalau mau beli ya silahkan dilunasi gitu. Itu kan orientasi orang barat. Nah, orang timur kita kan lebih toleran. Biasanya kalau ada orang yang memohon-mohon, kita nggak tega, terus kita kasih, ya udah, sisanya kamu bayar besok, atau sisanya kamu bayar pakai tenaga kamu kerja di sini selama sebulan misalkan. Itu orang-orang timur. Jadi dilema ini dikritik karena orientasinya orientasi barat. Yang ketiga adalah dilema yang artifisial. Artinya ilustrasi Heinz mencuri obat yang tadi di awal itu hanya artifisial, hanya buatan, bukan kenyataan, bukan yang asli. Apalagi ketika yang ditanya adalah anak-anak usia SMP, remaja, di SMA gitu, yang notabene mereka belum berkeluarga. Bagaimana mungkin anak yang belum punya istri ditanya tentang bagaimana seandainya ada istri yang terbaring di rumah sakit dan suaminya mencari-cari bantuan. Nalarnya mungkin belum kompleks dan dia belum pernah mengalami rasanya istri sedang sakit. Jadi belum dikatakan valid sepenuhnya teori ini. Berikutnya adalah moral thinking is not moral behavior. Jadi berpikir moral itu tidak sama dengan perilaku moral atau karakter. Kita bisa saja bertanya kepada seorang tukang ojek, "Pak, kalau ada lampu merah berhenti apa jalan Bapak biasanya?" Loh, kalau lampu merah kan tandanya berhenti. Ya walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada CCTV, kalau yang namanya lampu merah ya harus berhenti deh gitu. Tapi kalau nggak ada orang yang mengawasi, tiba-tiba ada lampu merah kosong nih, kanan kiri nggak ada orang lewat, lanjut aja deh terobos itu lampu merah. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan kadang-kadang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Itulah yang dimaksud moral thinking is not moral behavior. Cara berpikir moral bukanlah perilaku moral. Belum tentu dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dalam perilakunya dia juga menjalankan apa yang dia anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kemudian yang terakhir adalah Kohlberg dikritik juga karena moralitas hanya didasarkan kepada keadilan atau justice. Menurut pakar yang mengkritik teori perkembangan moral ini bahwa seharusnya bukan hanya tentang keadilan, seharusnya ada juga yang lain-lain. Apakah tentang kepatuhan terhadap budaya, apakah kepatuhan terhadap agama, dan lain-lain. Karena sudut pandang tertentu, sudut pandang agama misalkan, itu memiliki standar moralitasnya sendiri gitu ya. Jadi bisa dipahami lagi, nanti bisa dicermati lagi. Orang dari sudut pandang yang menganggap bahwa membeli rumah dengan KPR itu tidak baik karena riba dan seterusnya, tapi kan dari sudut pandang ekonomi pembangunan itu bisa menjadi yang bisa lebih baik, dan itu termasuk adil karena menguntungkan kedua belah pihak dan pada akhirnya bisa membantu seseorang memiliki rumah. Berbeda sudut pandang bisa berbeda judgement. Baik mahasiswa sekalian, saya kira itu sedikit ulasan dari saya. Kalian bisa mempraktekkan sendiri bagaimana Kohlberg menciptakan tahap-tahap
perkembangan moral tadi dengan menyajikan dilema-dilema tertentu, dilema-dilema yang lain. Kalau tadi Kohlberg mengusulkan dilema tentang Heinz yang harus mencuri obat karena istrinya sedang sekarat. Kalian boleh mengajukan eh, dilema. Saya pernah membaca salah satu penelitian dari orang Amerika. Dilema yang diajukan seperti ini. Suatu ketika John, dia adalah seorang tentara, dia sedang liburan di rumah kakek dan neneknya. Suatu pagi kakek dan neneknya pintu rumahnya digedor dengan sangat keras, dak 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 gitu. Setelah dibuka ternyata yang datang adalah perampok atau anak-anak berandalan yang mau meminta uang, meminta makanan kepada si kakek neneknya John. Kakek neneknya sudah bilang nggak mau ngasih tapi tetap dipaksa diperas. Pada akhirnya John mendengar keributan yang ada di depan. John datang dan melihat ternyata kakek neneknya sedang diancam atau diintimidasi. Tanpa pikir panjang, John langsung menghajar anak-anak berandalan itu tadi sampai babak belur. Padahal kan kita tahu itu bukan tugasnya John, itu adalah tugasnya polisi atau tugasnya sheriff. Pertanyaannya, haruskah John melakukan itu? Haruskah John menghajar atau John harus menghubungi polisi dulu atau gimana? Itu salah satu dilema yang diajukan. Haruskah John melakukan itu, melakukan penghajaran terhadap anak-anak berandalan? Ada juga ilustrasi yang lain, misalkan seorang laki-laki dia sedang berjalan dengan sepupu perempuannya, sedang berjalan di suatu tempat yang sepi, di jalanan sepi, dia jalan berdua. Suatu ketika ada perampok datang dan mengambil tas dari sepupu perempuan itu, dirampok. Kemudian sama si laki-laki dikejar perampok itu dan ketangkep, langsung digebukin untuk mendapatkan tas si perempuan itu, si sepupu yang perempuan. Pertanyaannya, haruskah si laki-laki itu menghajar perampok yang mengambil tas? Haruskah si laki-laki mau main hakim sendiri? Itu kan dilema-dilema juga. Kalau nggak dihajar nanti keterusan, kalau dihajar nanti saya dianggap main hakim sendiri dan kena pasal penganiayaan dan seterusnya. Itu kan sangat relevan dengan di Indonesia. Di Indonesia kan seperti itu, sangat dilematis. Kalau nggak kita hajar ya kita yang kehilangan harta benda, tapi kalau kita hajar malah kita yang kena dan seterusnya. Itu dilema-dilema yang bisa kita gunakan. Silakan nanti dipraktekkan sendiri jika berminat, tapi harus diingat bahwa judgment atau teori perkembangan moral yang dikatakan oleh Kohlberg itu punya beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya ya ini yang ada di sini. Baik, terima kasih banyak mahasiswa sekalian. Itu pengayaan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.